Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Adrian Adi Pramana dari kelas 2B Teknik Otomotif Elektronik Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas atau ujian tengah semester praktek mata kuliah Sistem Komputasi dan Pemrograman, soal 4. Nah, saya akan cek soal yang saya dapatkan pada LMS. Soal yang kita dapatkan adalah PLN menerapkan pembayaran listrik perumahan dengan cara perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, untuk golongan 1 tarifnya adalah Rp1.000 per kWh, dan untuk golongan 2 tarifnya adalah Rp2.000 per kWh. Dengan syarat penghitungan, minimum pembayaran adalah 100 kWh, sedangkan untuk pemakaian 1000 kWh dan seterusnya tarifnya ditambah 10% dari total pembayaran. Dan di sini ada contoh. Pertama, golongan 1 pemakaian adalah 50 kWh dan bayarnya tetap 100.000. Lalu golongan 2 pemakaian 150 kWh bayarnya 300.000. Lalu golongan 1 pemakaian 1000 kWh bayarnya Rp1.100.000. Nah, maka dari itu akan saya buatkan langsung. Untuk yang pertama adalah kerangka yang akan saya buatkan pada aplikasi Raptor. Nah, flowchart sendiri yang pertama seperti yang ada pada soal. Untuk start, bawahnya adalah input. Input yang pertama adalah masukkan golongan 1 atau 2 untuk mengetahui golongan mana yang akan dicek. Seperti itu. 1, 2, lalu ini yang golongan. Lalu input yang kedua, adalah masukkan pemakaian dengan kilowatt hour seperti ini. Ini pemakaian. Nah, selesai itu selection di sini. Yang pertama adalah golongan 1. Golongan sama dengan 1, maaf. Nah, apabila golongan 1, maka ini akan mengetahui bahwa tarif untuk golongan 1 per 100 kWh per tarif 1 adalah per kWh-nya adalah Rp1.000. Nah, setelah itu kalau tidak berarti no. Nah, kalau no golongan 2. Nah, di sini saya akan definisikan atau integerkan bahwa tarif untuk golongan 1 per kWh-nya adalah Rp1.000. Di nomor 2 juga, tarif per kWh-nya adalah 2000, seperti pada soal. Nah, kalau sudah, saya akan buat untuk mengetahui pemakaian yang digunakan, di mana pemakaian yang pertama adalah pemakaian kurang dari 100. Nah, pemakaian kurang dari 100 ini berguna seperti yang ada pada soal, di mana pembayaran hanya bisa dilakukan apabila sudah menggunakan 100 kWh. Nah, kurang dari itu maka tetap dibulatkan dengan 50, meskipun 50 kWh, pembayaran tetap 100.000 atau 100 kWh. Pembayaran bisa dilakukan untuk itu. Nah, untuk apabila tidak, ini berarti pemakaian lebih atau sama dengan 1000. Sama seperti yang ada pada soal, yaitu apabila sampai dengan 1000 kWh itu akan terkena pajak atau PPN sebesar 10%. Nah, ini berarti bayar 100, tetap 100 dikali dengan tarif. Dengan tarif-tarif masing-masing yang sudah saya indikasikan atau saya definisikan di atas. Nah, apabila iya, ini bayar. Setelah itu, pemakaian dikalikan dengan tarif, lalu dikalikan lagi dengan pajak 10%, 1 per 10, seperti ini. Nah, apabila tidak, maka bayar sama seperti yang ada di samping, 100,
pemakaian dikalikan tarif, karena lebih dari 100. Dibulatkan. Setelah sudah, akan saya kasih output. Output yang pertama adalah untuk mengetahui golongan berapa yang telah diisikan, telah diintegerkan. Golongan seperti ini, saya plus golongan. Lalu output yang kedua, pemakaian. Pemakaian ini seperti ini, jumlah pemakaian lalu ditambahkan satuan kilowatt seperti ini. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui besaran bayar yang harus dibayarkan oleh customer seperti itu. Bayar plus bayar. Nah, seperti ini. Sudah, akan coba saya run. Seperti pada soal pertama, golongan 1 50 kWh. Untuk yang soal pertama, contoh soal pertama 100.000 rupiah untuk 50 kWh pada golongan 1. Lalu yang kedua adalah golongan 2, pemakaian 150 kWh dengan total hasil 300.000 rupiah. Dan yang terakhir akan saya coba dengan sama seperti soal 1.000 kWh. Nah, sama seperti yang ada pada soal, sudah diketahui seperti ini. Sama, dimana pemakaian 50, bayarnya 100.000. Lalu untuk yang kedua, golongan 2, pemakaian 150, pembayaran 300.000. Dan yang terakhir, golongan 1, pemakaian 1.000 kWh dengan pajak 10%, menggunakan 1.100.000. Nah, sesudah penggunaan kerangka ini, akan saya rubah untuk menjadi bahasa C. Teman-teman, bahasa C. Seperti ini yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, supaya bisa kelihatan keseluruhan, saya 60% lagi dulu. Nah, bisa kelihatan semua. Nah, ini sudah saya siapkan filenya terlebih dahulu. Nah, yang pertama saya akan tulis include, hashtag include, untuk mendefinisikan atau menginclude seluruh program yang ada di bawahnya, studio.h. Ini sudah. Lalu selanjutnya adalah statement seperti biasanya. Setelah itu kurung kerawl buka untuk awal dari program. Lalu kita akan integerkan seperti yang ada di pada samping, integer dan golongan, dan float untuk banyak dari definisi itu sendiri, pemakaian, tarif, dan bayar. Nah, setelah sudah, saya akan coba printf langsung pertama. Ini pertama adalah masukkan golongan. Satu atau 2 seperti ini. Sudah selesai scan F untuk memudahkan di bawahnya dengan persen D, lalu koma, dan golongan. Untuk mengetahui golongan mana, terlebih dahulu. Setelah sudah, bagi dulu. Nah, setelah sudah, printf lagi. Masukkan
pemakaian. Sama seperti yang ada pada di samping, sama seperti yang ada pada Raptor ini sendiri, flowchart sendiri, ini untuk input datanya. Nah, masukkan pemakaian itu dalam kilowatt hour seperti ini. Sudah, scan F, sama seperti yang ada di atas, persen D. Setelah persen D, koma, dan pemakaian. Lalu jangan lupa dengan titik koma. Bisa menjalankan. Nah, sini saya akan menggunakan pindah if sama pada selection, di mana selection sendiri pada Raptor atau flowchart itu berguna untuk pilihan, dan pada bahasa C atau aplikasi PLS ini if else, apakah iya atau tidak, untuk mengetahui seperti itu. If golongan sama dengan 1. Maaf, seperti ini. Tarif sama dengan 1000. Lalu else if, jika bukan golongan 1, maka golongan 2. Maka tarif sama dengan 2000. Nah, sudah. Akan coba untuk if pemakaian. If sama seperti seleksi yang ini, pemakaian, oke. Kurang dari 100, maka bayar sama dengan 100 kali tarif. Else if pemakaian lebih atau sama dengan 1000, maka bayar sama dengan, sama seperti yang di samping, pemakaian kali tarif. Lalu di luar dikali persen 1.10 atau persen 10 itu sendiri. Untuk jika tidak, else bayar sama dengan pemakaian kali tarif. Nah, setelah sudah dari untuk selection dan input-inputnya, maka tinggal kita kasih output. Saya akan berikan output di sini, printf yang pertama, sama seperti yang ada pada flowchart di samping. Yang pertama adalah selain dulu untuk mengetahui untuk jarak, golongan, awal golongan, lalu persen D, slash n untuk memberikan space, dan definisi golongan. Seperti ini. Lalu printf yang kedua, sama seperti yang ada di samping, atau pemakaian seperti ini, sama persen D juga. Maaf, untuk pemakaian ini dikarenakan ini, maka menggunakan persen F, maaf, karena ini untuk data-data atau pemakaian untuk variabel. Nah, pemakaian sudah, pemakaiannya persen titik 2F kilowatt hour. Kita usah 1/n lagi untuk berikan space dan pemakaian. Nah, sudah, printf yang terakhir, output yang terakhir adalah yang benar adalah pembayaran. Seperti itu, bayar. Ini akan coba saya samakan di sini tuh ya.
Nah, bayar. Bayar itu RP persen titik 0 F slash N. Boleh kasih juga dan bayar. Nah, jangan lupa yang terakhir adalah kurung awal. Nah, akan coba saya save dulu. Akan coba saya pelankan. Lihat terlebih dahulu. Sukses. Itu adalah golongan 1. Pemakaiannya 50 kWh. Nah, golongan 1 pemakaian 50 kWh, pembayaran Rp100.000. Lalu contoh yang kedua, itu golongan 2 150 kWh. Nah, 150 kWh pembayarannya harus membayar Rp300.000. Yang terakhir, golongan 1 pemakaiannya 1000 kWh. Nah, maka akan disuruh membayar dengan Rp1.100.000, di mana Rp100.000 ini adalah PPN dari 1 juta itu sendiri, karena sama atau lebih dari 1000 kWh. Nah, itu untuk soal nomor 4 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan atau salah pemrograman. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.